Nama saya Ridayanti Boru Samosir, jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi sektor publik, terkhusus pada materi indikator kinerja dan pengukuran value for money. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat diukur atau dinilai hanya dari nilai outputnya saja, melainkan harus mempertimbangkan antara input, output, dan outcome secara bersama-sama. Kesalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur nilai output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa output yang tidak berwujud. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka kita perlu mengetahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Apa saja mekanisme untuk menentukan indikator-indikator tersebut? Berikut penjelasannya. Pertama, sistem perencanaan dan pengendalian, di mana sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Itu kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis yang sangat detail. Tiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personal yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan pasar, yaitu mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Dan yang kelima, yaitu mekanisme sumber daya manusia, di mana pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Apa sih peran indikator kinerja bagi pemerintah? Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain: yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi target akhir yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, untuk menunjukkan standar kinerja. Yang kelima, untuk menunjukkan efektivitas. Yang keenam, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Dan yang terakhir, yaitu pengukuran value for money. Kriteria yang mendasari pelaksanaan manajemen publik yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Adapun tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu yang pertama, ekonomis atau hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Yang kedua, efisiensi atau berdaya guna
dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan. Yang ketiga yaitu efektif atau berhasil guna dalam arti mencapai tujuan sasaran. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan, di mana kualitas pelayanan itu seperti kesesuaian maksud dan tujuan dan kepuasan masyarakat, sehingga semakin rendahnya komplain dari masyarakat. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jurnal yang telah saya pilih dari Google dan linknya ada di bawah deskripsi ini. Jurnal tersebut berjudul tentang penerapan metode value for money sebagai tolak ukur penilaian kinerja keuangan pada organisasi sektor publik di Dinas Kesehatan Kota Manado. Metode penelitian pada jurnal tersebut yaitu jenis data yang digunakan kuantitatif berupa laporan pertanggungjawaban dari program obat dan pembekalan kesehatan, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas 2018. Sumber datanya data primer yaitu data yang diperoleh langsung di Dinas Kesehatan Kota Manado. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal tersebut. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Manado terhadap program obat dan pembekalan kesehatan, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan program pengawasan obat dan makanan dinyatakan sudah sangat ekonomis dan efisien. Namun dari sisi efektivitas, satu dari ketiga program tersebut dinyatakan tidak efektif. Artinya, Dinas Kesehatan Kota Manado harus lebih memperhatikan outcomes dari suatu program yang akan dilaksanakan, agar tidak sekedar terlihat yang penting sudah terlaksanakan, namun lebih memperhatikan hasil program tersebut, apakah bermanfaat untuk masyarakat atau tidak. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir.